payung tidak akan bisa menghentikan hujan. Namun dengan payung kita bisa berdiri di tengah hujan tanpa kebasahan. Fa'in nama al-usli yusra. Bahwa beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Saya Soleh dari channel Indonesia Pinggiran, Muda Beda Budaya. Gaspol. Nah, kali ini saya mengundang banyak tamu di channel Indonesia Pinggiran. Yang kemarin banyak yang penonton channel Indonesia Pinggiran itu, Mas tolong dong undang dari manajer dari Pertamina, Mas tolong dong dari tentara dari TNI AD dan calon ketua Karang Taruna di Kabupaten Tuban. Itu request saya sekolah itu ya. Saya request itu. Dan yang bicara itu Bapak Mujoko Said dari tokoh masyarakat di Kabupaten Tuban. Tepuk tangan untuk beliau. Dan terima kasih untuk penonton yang sudah menonton di channel Indonesia Pinggiran. Saya doakan semoga dimudahkan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kan saya dikepung nih banyak orang-orang hebat di sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Nah, sebelum masuk kita kenalan. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Mungkin di sebelah kiri saya dulu Pak FM, manajer dari Phil Cepu Pertamina. Oke, silakan untuk membuka diri. Siap, terima kasih Mas Soleh. Ketemu lagi ya kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa berkesempatan silaturahmi lagi dengan Mas Soleh. Mas Soleh ini milenial Tuban. Saat ini juga sudah lama kita kenal ya, sejak awal di area Tuban ini. Tak kenal maka tak sayang, belum kenal tapi sudah timbul rasa sayang. Katanya gitu, katanya. Itu rayuan anak-anak muda ya. Jadi izin saya memperkenalkan diri, nama saya Agung Wibowo. Alhamdulillah saat ini saya diberikan amanah oleh perusahaan untuk mengemban tugas di Pertamina EP Phil Cepu. Kurang lebih ya kami berkantor di 1 jam lah dari area Tuban atau area Panggilan ini. Saya sudah berkeluarga, alhamdulillah sehat dan tentunya tetap semangat untuk bisa memotivasi diri saya sendiri pasti dan juga kawan-kawan milenial, salah satunya Mas Soleh ini. Insya Allah jadi panutan buat kawan-kawan nanti yang nonton ini. Amin. Terima kasih untuk doanya dan kita doakan sama-sama untuk Bapak Agung. Amin. Semoga untuk dipasrai sama Allah SWT untuk kewajiban untuk di perusahaan di Phil Cepu Pertamina 4 ini semoga berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin yang sebelah kanan dulu atau sebelah kiri yang untuk perkenalan lagi. Oke. Mungkin penonton yang mau request kenalan siapa dulu? Pak Teguh. Oke, silakan dulu Pak Teguh. Terima kasih Mas Soleh. Oke. Waktunya ini luar biasa sekali. Kita hari ini akhirnya di luar agenda sebenarnya kita sudah bareng. Random ini. Terima kasih. Di sini juga dalam keadaan sehat. Kami sendiri, saya dan keluarga sangat bahagia. Tak kenal kata sayang itu memang dari zaman dulu sudah ada dan sekarang pun masih berlaku. Alhamdulillah saya perkenal ya, nama Teguh Widono ya. Saya dari TNI, Korps Militer. Sudah cukup lama saya di TNI. Bentar lagi ulang tahun ke-28 saya. Oh, untuk penonton apa nih? Ya kan? Besok ya. Ulang tahun yang ke-28 di usia yang cukup matang ya di TNI, sudah 28 tahun pengabdian. Bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Dan detik ini saya mengabdi atas perintah dari Panglima TNI sebenarnya untuk bergabung di Phil Cepu dan ketemu dengan beliaunya Pak FM Pak Agung. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama hadir di sini dalam keadaan sehat. Saya kira itu perkenalannya.
terima kasih untuk Pak Teguh untuk memperkenalkan untuk dari teman-teman Indonesia Pinggiran. Semoga kedatangan Pak Teguh ini bisa membuat berkah nantinya untuk tepuk tangan dulu lah. Dan yang terakhir mungkin bisa lah perkenalan diri, nggak usah disuruh. Mungkin monggo calon ketua Karang Taruna di Kabupaten Tuban, yaitu oke. Ya terima kasih adik saya Soleh. Ya mungkin jebakan ini. Jebakan Batman. Ya terima kasih atas waktunya. Sudah kenalan, nama saya Akbar dari Mantap. Saya aktif di kepemudaan untuk saat ini ya di bidang pencaksilat. Ya. Dan harapan kami untuk pencaksilat khususnya untuk di Kabupaten Tuban, ya, bukan hanya pencaksilat saja, tapi pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Tuban kita lebih kreatif untuk menjemput masa yang akan datang. Nah, harapan bangsanya adalah pemuda-pemuda yang luar biasa. Harapan pemuda, harapan bangsa, yaitu pemuda milenial. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan, kontennya ini pemuda milenial. Nah, di channel Indonesia Pinggiran ini sebelum masuk itu ada permainan. Jadi permainannya itu Dadi Dukser. Wow. Jadi langsung jadi ada pilihan. Jadi misalkan kuning atau hijau, salah satu yang dipilih. Nah, ini kan ada 3 orang. Mungkin dari penonton Indonesia Channel Pinggiran dan penonton di sini itu pilih yang mana? Pak Agung, Pak Teguh, atau Mas Arief? Senior maksudnya. Sebelah kiri. Iya. Oke. Penonton sudah penonton bayaran ini. Pak Agung mana nih Pak Agung? Aku mana lalu. Nah, persiapan Agung ya. Jadi Siap. langsung dipilih, nggak usah berpikir dulu, jadi langsung tak 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 gitu. Nah, persiapan kita motor putih. Putih. Beda gunung atau bermotor? Beda gunung. Makan di luar atau makanan istri? Makan istri jelas. Kepulangan. Oh. Main gitar atau main drum? Kita Oke. Sepatu atau baju? sepatu. Uang atau buku? Eh, Uang. Basket atau pencaksilat? Pencaksilat. Ambis atau pasif? Ambis atau pasif? Ambis. Naik jabatan atau tidak? Tidak. Proses atau hasil? Proses. Oke. Sebentar, ini saya mau tanya dulu. Tadi yang ambis tadi apa? Ambis atau Ambis atau pasif? ambisi ya? Ambisi. Siap. KFM itu tidak sulit, yang sulit itu monogami atau poligami. Bapak. Nanti kalau poligami nggak bisa pulang loh. Nah, ini saya mau tanya, sangat menarik. Sedangkan semacam Pak Agung, jabatannya seperti manajer, orang pertama di Pil Cepu. Itu kenapa kok pilih uang? Kenapa nggak pilih buku? Ya pada dasarnya kita ini manusia biasa dan saya tidak munafik juga bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan uang. Karena dengan uang itu kita tidak melulu materialistis ya, tapi dengan uang itu kita bisa bergerak, kita bisa transformasi apapun betul untuk kehidupan sehari-hari, untuk beli buku, untuk memberikan bantuan atau untuk melanjutkan hidup. Jadi saya pikir sih sebagai modal dasar uang. Uang. Untuk Siap. berjuang. Perjuangan untuk
ketua muda Tuban, yes. Sponsor ya. Mungkin setelah ini channel Indonesia Pinggiran mendapatkan sponsor dari Pertamina Bela Cepu. Tampilannya masih handphone. Mungkin setuju nggak dari pernyataan dari Pak Agung bahwa pilih uang gitu, Pak Agung? Gak harus setuju, ini muncul di sini nih. Yang pasti sangat setuju. Apa alasannya, Pak? Dari 1 sampai 10 pilih Jelas, angkanya berapa? jelas sekali. Karena kita kan jelas sekali kalau dengan uang itu bisa banyak berbuat positif tentunya. Gitu. Tadi sampaikan bisa beli buku. Tadi kan ada buku Iya. uang. Ternyata uang untuk beli buku juga. Oke. Gitu, ya. Dan begitu bisa dibaca, tapi dengan buku dia membelinya mungkin cara mendapatkan uangnya ini yang belum ini. Kalau udah uangnya ada, buku terbeli. Banyak menyumbang, banyak memberikan bantuan terhadap yang membutuhkan singkatnya itu. Hal positif banyak lah dengan uang itu. Nggak perlu materialistis ya, jelas. Dan karena uang juga bisa beli paketan data untuk handphone, karena di sosial media juga banyak sekali yang merepost bahwa baca relasi-relasi yang kita bisa baca di media sosial. Jadi bukan alasan untuk kita berhenti kutuk buku untuk nggak bisa membaca. Jadi bukan alasan. Nah, saya mau bertanya sama Ketua Karang Taruna di Kabupaten Tuban. Wah, Tanggapan pemuda milenial sekarang itu gimana? Sebagai Karang Taruna nih, hati-hati ya. Masalahnya ini ketua Karang Taruna adat. Oh, ada. Ya belum Karang Taruna resmi. Tapi kan calon. Calon ketua Karang Taruna nasional tuh. Amin. Ganti deh Pak Didi Mukrianto. Oke. ya gini masalah ya. Untuk mengenai tentang milenial, memang sudah zamannya kita harus milenial. Nah, apapun sekarang sudah serba apa ya, sudah serba online, itu otomatis. Nah, dulu mungkin setiap informasi itu kita juga sulit untuk apa ya, mendapatkan informasi, tapi untuk sekarang kita sudah lebih mudah. Jadi dengan apa ya, kalau kita bisa dikatakan dulu di saat belum adanya apa ya, wifi, belum adanya apa ya, belum adanya Android. Nah itu kan juga kita sulit untuk apa ya, bisa dikatakan sulit untuk mendapatkan sebuah informasi gitu. Nah kita seandainya kita mau kemana, kita tinggal apa, buka HP sudah. Iya. Nah, kan gitu maksudnya. Dan apalagi sekarang dengan era-eranya sekarang sudah banyak apa ya, e-money lah gitu. Seperti pembayaran online. Ya mungkin dulu seperti apa ya, kalau nggak ada uang kita nggak bisa beli. Tapi kan kita cukup pakai HP, tinggal sekan, tinggal mudah. iya gitu. Dengan mempermudahnya media sosial ini harusnya mempermudah bukan mempersulit gitu. Ya, iya, itu memang harus masalah. Karena apa ya? Untuk pengaturan sendiri, era milenial ini sangat dibutuhkan sekali. Iya. Nah, untuk Pak Agung nih, Pak FM, Pertamina Bela Cepu, saya mau tanya. Mungkin di umur milenial Pak Agung, seumuran saya ini 24-23 ini, lika-liku yang tak bisa terlupakan waktu dulu apa? Kok bisa sampai sekarang? Suka juga ya. Suka juga. Wah ini cukup panjang. Untuk menceritakan butuh waktu 40 tahun. Oke. Memorinya nggak pas nanti. Ya kalau dari saya pribadi sih, cerita perjalanan hidup saya sih mungkin tidak banyak yang menarik ya untuk bisa diambil contoh gitu. Cuma memang saya menyadari bahwa peran orang tua itu, ini untuk cerita perjalanan saya, peran orang tua itu bagaimana bapak ibu mendidik saya, kemudian bagaimana lingkungan juga mendidik saya, itu sangat berperan dalam perjalanan hidup saya gitu. Saya mengawali bahwa saya bukan dari keluarga yang
kaya ataupun keluarga yang terbawah, tetapi memang saya punya bapak ibu yang cukup sulit ekonomi untuk bisa menghidupi keluarganya. Bahkan dulu saya itu sekolah itu, saya asli Jogja, jadi sekolah di Jogja mungkin cukup maju banget gitu ya perkembangannya, sehingga mungkin kawan-kawan itu anak-anak SMP pun mungkin sudah naik motor dan sebagainya. Saya jalan kaki waktu itu, dan sempat saya naik sepeda jengki waktu itu, kalau Mas Soleh tahu, di ontel gitu. Pikirannya bapak, saya setiap hari itu 5 kilo itu jauh 5 kilo setiap hari, bahkan sempat dicopet di jalan. Salah satu yang mungkin yaitu memacu saya gitu ya. Kemudian berjalan waktu, selepas SMA itu saya benar-benar ya karena didikan orang tua dengan nggak tahu ya, mungkin karena memang keuangan juga sulit, sehingga uang saku pun juga mungkin kalau saya sampaikan mungkin nggak percaya, mosok segitu sih uang sakunya. Cuma saya nggak perlu sampaikan karena mungkin cukup berat gitu, sehingga saya mungkin terpola untuk bisa mandiri. Bahkan mungkin ya, kalau saya kan anak paling kecil ya, bungsu. Mungkin kata orang kalau bungsu itu yang dimanja, yang mintanya wah gitu, tapi mungkin saya kebalikannya ya, karena saya didikan orang tua sehingga saya mencoba mandiri. Sehingga saya mulai kuliah itu, saya cari kuliah sendiri, cari bagaimana caranya yang dapat beasiswa ataupun nggak bayar gitu. Alhamdulillah dapat di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Waktu itu memang ada 2 pilihan, yang satu beasiswa, yang satunya bayar tapi dengan murah. Nah, karena saya pilih yang bayar dengan murah itu pun saya juga bagaimana caranya untuk bisa membantu orang tua, sehingga sejak kuliah saya terus nyambi kerja sambilan. Boleh tahu kerjanya kerja apa? Waktu itu saya jualan kaos di Malioboro, Dagadu kalau tahu. Kemudian juga nyambi jadi pelayan bikin roti bakar kalau tahu, roti bakar. Masih ada sekarang di salah satu di Jogja itu. Itu sampai lulus kuliah. Sampai lulus. Itu 1 bulan gajinya 100.000 rupiah. 100.000 rupiah tahun berapa itu? Tahun 2001 sampai 2006. 2001 itu banyak ya, 100.000. Enggak banyak juga. Tapi di nominal sekarang 100.000 itu berapa waktu? 100.000 itu sekarang berapa ya? Mungkin 200-300.000 lah. Dan itu kerjanya jam 3 sore sampai jam 12 malam. 3 sore sampai 12 malam. Shift malam. Terus masalah tugasnya itu gimana Pak? Ya kita pintar-pintar, karena memang ya itu tadi ya, bagaimana lika-liku hidup saya itu karena terpola mandiri itu, sehingga bagaimana caranya saya bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua, tidak perlu minta, tapi saya buktikan bahwa saya bisa cari tambahan gitu, karena juga untuk kuliah saya gitu. Kemudian bagaimana caranya juga saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa lulus dengan cepat. Dan alhamdulillah saya juga mungkin salah satu di angkatan, untuk saya bukannya ini ya, hanya memberikan aura positif saja, bahwa kalau kita bisa tekun itu kita bisa dengan hasil itu akan mengikuti gitu ya. Karena saya ingat kuliah itu saya mungkin termasuk yang tercepat. Kalau di dunia perminyakan itu, apalagi kampus di saya itu, mungkin rata-rata itu 7-10 tahun lulus. Karena ada 2 skripsi lah istilahnya, kalau di kami itu menyusun 2 kali skripsi gitu. Nah, saya alhamdulillah 4,3 tahun. 4,3 tahun itu saya bukan orang pintar. Kawan-kawan saya juga mengenal saya dengan baik. Saya itu orangnya bukan pintar, tapi mungkin mau perfeksionis sama pekerja keras, tekun lah gitu. Tekun. Jadi ibaratnya kalau kita bimbingan ngadep dosen itu dimaki-maki, dicoret-coret proposalnya gitu, saya pulang revisi maju lagi, dicaci maki, coret-coret, pulang revisi maju lagi. Nah, kalau rata-rata kawan-kawan saya emang maju, caci maki, revisi, pulang. Sebulan ngilang, maju lagi gitu. Nah, saya terus-terusan gitu, sampai akhirnya mungkin dosen saya bosen gitu. Ini terus ini. Akhirnya di ACC. Bahkan setelah lulus
selang 1 bulan itu saya diajak dosen untuk ikut proyek penelitian. yang menghasilkan gaji langsung itu ke Kalimantan, sehingga saya dipercaya untuk ditempatkan di sana mewakili dosen. Yang saya itu juga agak habis pikir ya, kok bisa dari sisi pinter juga enggak gitu ya, cuma mungkin melihatnya dari tekun itu tadi. Nah makanya itu ya salah satu melatar belakang saya, mungkin ya apa yang saya raih saat ini itu juga buah dari perjalanan yang tekun itu, karena saya selalu selalu share ke kawan-kawan dan tim saya itu bahwa tidak melulu kita itu di atas kertas IPK tinggi terus akan sukses gitu, tapi bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kita bisa survive menghadapi tantangan kehidupan itu dengan tidak melulu banyak ngeluh gitu ya, buktikan saja ya, akhirnya nanti akan hasil itu akan mengikuti dengan apa yang bisa kita lakukan. Jadi nah salah satu poin di sini bagaimana kita pemuda ini, milenial ini untuk bisa menghadapi tantangan yang cukup tinggi ya saat ini itu ya, bagaimana kita harus tekun, bagaimana kita harus kritis menghadapi era VUCA ini ya, era perubahan yang sangat cepat, bagaimana kita bisa adaptif sehingga kita bisa buktikan tuh ke para entah senior atau milenial yang lain itu bahwa kita itu bisa sanggup untuk berikan yang terbaik, sehingga itu ya bisa menambah semangat. Dan milenial juga tentunya kan sekarang sudah banyak diperhitungkan ya bagaimana eksistensi milenial, karena jujur memang saat ini itu milenial juga cukup kritis ya Mas Ariel ya Pak Teguh. Ya mungkin ya zaman sudah berubah dengan segala dinamikanya, kemudian juga model kurikulum pembelajaran juga mungkin berubah, tetapi memang ada 1-2 hal mungkin yang dari sisi kenegaraan atau dari sisi memahami sejarah dan rasa bela negaranya itu mungkin semakin kesini kok semakin luntur. Itu yang mungkin PR kita semua bagaimana kita bisa evaluasi itu bisa lebih baik. Itu sih Mas. Nah, pertanyaannya dibalik ketekunan dari kisah perjuangan dari Pak Agung ini sampai saya merinding ya tadi Pak Agung cerita. Gitu ya. Saya mau kelihatan nih. Sumu ya. Waduh, sumu bukan dingin. Oh ini catatan. Nanti sponsor perlu. AC, kamera. Kata penonton channel Indonesia Pinggiran, sat bas. Beradak di kita siap beradak. Nah, untuk di balik ketekunan Pak Agung sama perjuangannya ini, begitu perankah doa ibu untuk keturunan Pak Agung ini sampai bisa jadi manajer? Ya itu mutlak Mas, itu orang tua itu terutama ibu itu ya, kita nggak tahu ya bagaimana perjuangan seorang ibu ya. Kita tahunya kan mungkin nggak terlalu tahu bagaimana ibu itu bangun sehari-hari, bagaimana beliau melayani seluruh keluarganya, suami, anak-anaknya, kemudian bagaimana dia mungkin menahan sakit, menahan lapar. Nah itu semuanya itu mutlak bahwa doa ibu itu yang utama. Saya juga bahkan nggak tahu sampai sekarang ini gara-gara doa ibu gitu. Jadi kan sesuai dengan di Islam kan juga bagaimana kita memposisikan ibu kan baru ayah, sehingga tentunya kita tidak bisa melupakan, nggak boleh jika durhaka atau melalaikan dari seorang ibu, sehingga mutlak itu doa ibu itu sangat utama. Nah, menurut tanggapan dari Pak Agung ini kan ada juga yang di media sosial kemarin itu yang ingin anaknya itu minta pada orang tuanya membeli iPhone, tapi nggak dibelikan sama orang tuanya karena tidak mempunyai uang. Betul. Nah, sampai
orang tuanya itu jual ginjalnya demi anaknya itu. Nah mungkin tanggapan Pak Agung gimana sebagai orang tua? Kan saya kan belum orang tua nih. Promosi lagi. Bismillah. Ya, jadi mungkin nanti Mas Arif, Pak Teguh akan mencoba juga memberikan pandangan ya. Pasti. Karena mungkin tiap ini beda-beda ya. Kalau dari saya memang cukup prihatin ya dengan kondisi seperti itu, bagaimana era saat ini itu saya pikir sih pola lingkungan yang membuat anak-anak itu mungkin ya asuhnya itu jadi ya karu-karuan gitu ya. Terkadang media internet itu juga secara nggak langsung itu yang bikin mendidik beberapa generasi milenial itu jadi malah salah arah. Sehingga kalau ada kasus seperti itu, saya juga membayangkan bagaimana zaman saya dulu, kemudian saya juga merefleksikan bagaimana saya mendidik anak gitu ya. Mungkin alhamdulillah saat ini saya berkecukupan, cuma saya tetap mendidik anak itu juga tidak pada sisi yang berkecukup bermewah-mewahan gitu. Nah, saya tetap bagaimana saya jadi diri saya berawal itu, itulah yang saya terapkan juga ke anak. Sehingga dengan kondisi berita itu ya cukup prihatin ya Mas ya, karena orang tua yang mendidik kita, kemudian anak yang sampai sebetulnya itu saya pikir ya melawan kan, karena kok ya harus minta sesuatu yang tidak wajar gitu kan. Kita juga harus melihat orang tua. Nah itu yang memang saat ini hilang dari beberapa milenial ya, karena lingkungan. Makanya tadi itu kita itu memang butuh sosok-sosok di tiap lingkungan gitu yang bisa mengembalikan ke jalan yang sesuai gitu. Karena terkadang cukup sulit memang ya, tantangan VUCA ini, tantangan digitalisasi ini harus kita saring atau kita tengah ini berita-berita media internet dan sebagainya, karena ya anak-anak sudah terlalu bebas sekarang kan, sehingga hal-hal itu yang memicu kondisi itu, sehingga ya cukup prihatin sih kondisi itu, sangat disesalkan lah gitu. Monggo lalu Pak Teguh, Mas Arif. Kalau menurut Pak Teguh gimana? Ya, saya jual ginjal Gitu. betul. Ya, ini usaha berarti ya. Iya. Ya. Tentunya perlu pertimbangan. Yang minta usia berapa itu? Yang minta usia 17. Mungkin baru masuk dewasa. Itu masuk dewasa. Memang di usia 17 itu ada orang yang bilang bahwa kamu masih kecil tapi cara berpikirmu sudah dewasa. Kamu punya kakak lebih tua umurnya tapi cara berpikirnya masih malah lebih dewasa yang adiknya. Ya ini yang 17 ini mungkin bisa dikelompokkan sebagai cara berpikirnya masih tidak memahami dengan kemampuan keluarga, tidak memahami dengan kemauan orang tua. Tentunya itu yang mestinya anak-anak seumuran itu sudah mulai tahu lah, mampu nggak sih orang tua saya memberikan ini. Kalau memang nggak mampu tentu jangan dipaksakan, karena kan kehidupan apalagi sampai orang tua menjual ginjalnya. Ini kan sudah kejadian luar biasa ya. Ini sangat membebani dan ini bisa dikatakan sebuah kesedihan negatif apabila ini diketahui yang teman yang lain dan ditiru oleh teman yang lain seperti itu. Dan media sosial memang cukup berpengaruh, kemudian pergaulan sesama temannya dia juga sangat besar. Karena memang sekarang ini anak-anak kecil saja sudah dipenuhi handphone ya, itu dampaknya sangat-sangat, saya akan banyak negatifnya daripada positifnya. Itu sehingga perlu metode bagaimana sih untuk mengarahkan anak seumuran itu untuk menggunakan handphone atau medsos itu hal yang positif. Sebenarnya banyak yang positif, tapi yang mereka buka saya yakin itu yang tidak bagus untuk dia, untuk perkembangan otaknya dia, untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang untuk bergaulnya dia, apalagi dengan memakai bareng dengan temennya, kamu lihat apa itu kan berpengaruh.
Dan ini yang dampak-dampak negatif ini yang memang sulit di ini ya, kalau memang sudah zaman seperti itu, sebenarnya ada cara untuk mengcounter itu sebenarnya. Tapi melalui pendidikan lah, contohnya ini, contoh mungkin dengan cara memasukkan anak itu ke pondok pesantren misalnya itu sebab apa namanya solusi yang bagus untuk saat ini sebenarnya. Ya, toh, ketika usia SMP atau mau masuk ke SMA sekarang itu mungkin masuk ke pesantren itu lebih terarah, di sana akan lebih tahu hal yang bagus. Saya kira itu dari saya. Nah, saya menagih dari Pak Teguh ini untuk katanya kan untuk mengcounter itu pasti bisa. Nah, untuk mengcounter media sosial yang positif dan negatif itu, alhamdulillah channel Indonesia Pinggiran ini mengundang dari kalangan orang terbawah pinggiran itu sampai bisa menjadi orang hebat. Contohnya saya kemarin mengundang dari beberapa mahasiswa yang notabene ibunya orang penjual gen dari Siwalan, ya asli Tuban, penjual legen. Namun beliau kuliah di Brawijaya S1 itu dapat beasiswa dan dia diundang di Thailand dan Taiwan. Namun itu masih dilema dengan dipilih atau enggaknya. Dan ada juga lagi yang anak lulus SMK itu setelah SMK langsung masuk di Pertamina di Tapen sini Pak. Dan banyak juga sekali dari orang pinggiran yang bisa terjun di televisi, yang jadi MC, TV One dan lain sebagainya, banyak juga. Dan saya sendiri juga alhamdulillah saya Duta Pemuda Kabupaten Tuban, saya anggota Duta Pemuda Kabupaten Tuban. Mungkin saya dan teman-teman Indonesia Pinggiran mewakili dari pemuda milenial. Semoga saya mendapatkan orang positif. Nanti saya transfer ke channel Indonesia Pinggiran. Amin. Nah, mungkin saya mau tanya sama Mas Arif. Semisal Mas Arif kan calon ketua Karangtaruna Kabupaten Tuban, ada nggak misalkan program penggerak untuk melawan media sosial ini dari positif dan negatif, untuk melawan dari media sosial itu? Ada nggak gerakan-gerakan kecil atau yang besar gitu Ya, untuk pemuda milenial? untuk gerakan sih banyak masalah ya terkait masalah apa. Yang penting pemuda itu aktif. Pemuda yang aktif. Ya, pemuda itu aktif, ada kegiatan apapun yang penting itu semua bersifat positif. Contoh olahraga. Mungkin ya karena hal yang seperti itu, mungkin karena itu masalah. Karena apa ya? Kita terlalu apa ya? Mungkin dari anak tersebut itu apa ya? Kurang aktif dalam sebuah kegiatan. Nah, mungkin tidak adanya sebuah kakak atau pembimbing. Makanya gampang terjerumus dalam hal-hal yang seperti itu, yang bisa dikatakan salah menerima gitu. Nah, makanya mungkin di setiap desa atau setiap apapun itu ya, kalau kita aktif dalam kegiatan apapun yang intinya bersifat positif. Contoh mungkin kalau saya karena bidang saya adalah mendidik adik-adik yang pencak silat, mungkin di yang lain, kegiatan yang lain bisa dikatakan ngaji atau ngaji selapanan atau mungkin kegiatan yang lain. Itu lebih pikiran kita itu lebih ke menjerumuskan ke arah positif gitu. Jadi kalau ini tidak ada pembimbing atau tidak ada kegiatan, ya mungkin arahnya ke situ Mas Ora. Arahnya ke situ. Oke, terima kasih. Nah, saya menanggapi dari Mas Arif, mungkin nanti dijawab sama Pak Agung ya. Nah, untuk pemuda ini kan sangat aktif kan di media sosial, sehingga banyak yang membuat story pembalap terus kayak joget-joget gitu. Nah, bahkan ada juga di informasi sesuai data yang saya baca kemarin itu bahwa Kabupaten Tuban ini terbesar nomor 1 di Jawa Timur tingkat kecelakaannya. Nah, dan
nikah di luar nikah di masa muda. Nah, saya mau tarik tadi tentang Pak Agung ini. Kan belum selesai ketika di Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, ketemu sama Mama itu kapan? Mama Dede. Mungkin nanti sama saya cerahkan. Aja mau segera menikah nih masalah. Ya. Dari versi. Istri saya alhamdulillah satu daerah, satu kecamatan, satu kelurahan. Dan kebetulan adalah satu angkatan di kuliah saya. Jadi memang awalnya dari situ satu kuliah, satu angkatan, sehingga mungkin benih-benih cinta itu. Benih-benih cinta. Kalau bukan itu nyebutnya penggo. Mungkin ternyata ada lagi selain penggo. Ya memang awalnya dari situ satu angkatan kuliah. Ini peran seorang istri, mama itu saat menemani hingga sekarang itu gimana? Oh iya tentu. Kalau enggak nggak bisa pulang saya. Peran seorang istri kan, dua istri itu bagaimana suami itu keluar dari rumah setiap pagi, kemudian amanah kerjanya, rezekinya lancar, terus kembali lagi kan. Itu salah satunya selain dua ibu tadi ya dua seorang istri. Kemudian kita kan ibaratnya mencari nafkah di luar gitu ya. Kemudian memaslahkan anak-anak selama kita kerja itu dengan seorang istri, sehingga ya, kita harus menghormati dan menghargai bagaimana peran seorang ibu, seorang istri itu membesarkan anak mungkin 24 jam gitu ya, menggantikan ayah ketika kerja. Nah itu yang menjadi bagian dari bagaimana proses rezeki dari keluarga itu terjadi, sehingga saya memaknai bahwa dua istri itu sangat penting gitu. Mungkin ini juga sekedar sharing atau saran buat Mas Soleh nanti kalau mengawali kehidupan keluarga. Waduh. Kalau membiasakan tiap pagi itu mendoakan istri, mendoakan orang lain, Mendoakan dan istri dan kemudian setiap pergi kerja itu pamitan, kemudian mencium tangan atau kening. Mungkin hal itu kecil gitu ya, tapi efeknya itu memberikan aura positif kepada apa yang kita doakan atau apa yang kita lakukan. Saya tiap pagi membiasakan itu. Nggak tahu saya ya itu keyakinan saya pribadi saja bahwa saya mengawali sesuatu yang baik, insya Allah kembali dengan yang baik, sehingga saya tiap pagi mendoakan orang siapapun yang saya ketemu gitu. Jadi saya tiap keluar komplek itu apapun tuh, ada tukang beca, ada bapak-bapak tani mau ke kebun, mau ada anak-anak sekolah muda, itu saya doakan dalam hati gitu. Syukur-syukur ketemu orang gitu, sapa gitu. Katakanlah security nih, ketemu timnya Pak Teguh di kantor. Oh, pagi Pak, pagi wes, ganteng banget nih judul lagi Mas. Wih, kalau mau kopi atau office boy yang bikinin minum, wah ini kopimu nih lebih dari Starbucks. Itu dia seharian itu akan positif itu orang. Wah ini bapak ini. Jadi dia positif, kerjanya jadi banget, akan memberikan dampak-dampak, jadi nyebar itu. Nyebar itu salah satu, nggak tahu mungkin monggo dicontoh atau mungkin tidak ya monggo. Tapi kalau dari saya pribadi sih mungkin itu yang juga membuat rezeki saya lancar lah gitu kira-kira. Termasuk tadi dua istri ya, ibu dan mamanya, bukan dua istri. Dan langsung ketika pagi mencium tangan dan kening, saya mau mencium siapa? Dan kesimpulan saya untuk Pak Agung ini salam, sapa, senyum. Setuju nggak? Sangat setuju. Kenapa bisa setuju? Saya selalu di atas. Setuju sangat. Ini setujunya takut atau gimana? Setuju sangat setuju. Nanti kita makan bakso. Mungkin bisa ditanya setujunya gimana? Atau setujunya hanya takut?
Pak Agung bukan orang yang suka nakut-nakutin. Positif. Ya pendapat berbeda pasti ya, tapi tentunya yang disampaikan itu sudah hal yang bagus semua dari Pak Agung. Bicara istri ya, bicara istri. Kalau Pak Agung kan yang penting istri apa itu tadi sampaikan ya kalau dicontoh apa enggak ya terserah, tapi dicontoh itu bagus mas, bagus. Tapi Masalah mungkin itu bagus, tapi kalau saya sendiri Mungkin kalau buat saya sendiri belum bisa Khusus untuk LDR long distance saya. enggak mungkin belum dia kan bisa itu lewat video call. jangan sampai untuk tetangga ya. Itu berbahaya. Itu harus diwanti-wanti itu. Mas saya juga selalu mewanti-wanti walaupun belum diucapkan tapi ada di hati sampai udah bisa baca itu. Mungkin Apa namanya? Pak Agung nyampaikan seperti itu. Sama nih. Saya ketika di rumah sama juga maksudnya jadi itu saya kalau nyium tangan saya itu bukan hanya nyium sini tapi cupnya di sini juga Oh. dalamnya itu Betul. itu mungkin ada artinya itu nggak, dari Pak Teguh? sebenarnya bisa menjelaskan ini Ustadz lah paling terakhir. Oh, iya. Karena ini datangnya dari Ustadz katanya. Pak ya itu kalau cium tangan suami itu jangan cium punggungnya tapi telapak tanganmu tangan suami harus kamu cium. Jadi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya masih di Banjarnegara, ketika saya masih bareng itu seperti itu. Kalau saya kan sekarang long distance ya kan, kan sebulan sekali, ada seminggu gitu ya kan. Besok diizinkan pulang. Biasa kegiatan jalan tol. Ini sedikit berapa sih? Tapi enggak kan, maksudnya kan Pak Agung kan setiap pagi cium tangan dan cium kening. Tapi Pak Agung enggak kan cium handphone gitu. Sampai jenggolan. Nah ini soal keluarga ya, mungkin ada nggak Pak Agung ini ucapkan salam sama keluarganya dan nanti terakhir disapa dong untuk sahabat Indonesia Pinggiran nih. Mungkin siapa? Salam dulu keluarganya. Untuk keluarga Mama aku pulang hari ini. Siapa Pak? Untuk Kiai menjaga saya ini. Menjaga saya pulang dah ini. Ya buat keluarga tentunya terima kasih sudah membersamai saya gitu ya, mendoakan istri, mendoakan ke suami, itu hal yang sangat mensupport secara spiritual juga ya terhadap bagaimana saya juga bisa bekerja dengan amanah dan bisa menyelesaikan tugas. Kemudian juga buat anak-anak juga bagaimana mensupport saya pribadi, karena memang saya memilih untuk selalu dekat dengan keluarga, terutama anak-anak, karena saya tidak mau kehilangan masa kecil anak-anak gitu ya, golden time anak-anak itu bagaimana pengasuhan bapak ibu, sehingga mau dimana saja saya ditempatkan, insya Allah saya pengen bareng-bareng gitu ya. Terlepas nanti kalau sudah dewasa ya sesuai dengan pilihan masing-masing. Kemudian untuk pesan orang pinggiran, saat ini kita menghadapi dunia atau perubahan globalisasi yang cukup cepat. Kalau kata orang milenial atau sama sekarang itu VUCA gitu ya, harus adaptif. Bisa jadi hari ini A, bisa jadi besok langsung B gitu. Sehingga bagaimana tiap diri pribadi itu harus bisa adaptasi dengan cepat untuk melakukan perubahan. Nah, pesan orang pinggiran tentunya mungkin banyak milenial yang menonton ya, karena tentunya orang yang Mas Soleh juga milenial, sehingga tentunya pengikutnya juga akan mendapatkan aura yang baik. Tentunya bagaimana kita itu milenial bisa tampil beda, kritis, dan juga buktikan secara perbuatan gitu. Kalau kata iklan salah satu rokok itu talk less do more gitu ya. Talk less do more. Rasa kalian ngomong, jalankan. Jalankan tadi satu banget. Kalau kata salah satu batalion tentara itu cepat senyap tepat. Cepat senyap tepat.
Jadi bagaimana kita harus buktikan bahwa eksistensi milenial itu ada gitu. Kemudian kita tidak bisa menghilangkan peran senior, kita tidak bisa menghilangkan peran tokoh, kemudian para ulama ataupun tokoh-tokoh yang menjadi orang tua asuh itu, karena kita tidak bisa lepas diri sendiri berjalan untuk menghadapi hidup ini, sehingga perlu ada 1-2 kitab atau 1-2 koridor itu harus melandasi dasar kita untuk bergerak. Salah satunya agama. Bagaimana saya merasakan kondisi saat ini, memang agama ini jadi tolak ukur untuk bisa para milenial itu punya prinsip gitu ya. Karena terkadang efek dari internet atau lingkungan atau sosial itu memburamkan dari sisi-sisi agama ataupun prinsip dari pribadi agama masing-masing, sehingga banyak kasus tadi salah satunya anak bunuh orang tua, anak terlalu menuntut orang tua gitu, padahal harusnya itu tidak terjadi. Sehingga kita seharusnya buktikan saat ini, yuk orang pinggiran, kita bagian dari roda perubahan negara ini, buktikan bahwa kita itu bisa memberikan yang terbaik untuk negara, bahkan untuk keluarga gitu ya. Banyak lakukan perbuatan yang positif, buat komunitas yang positif, apapun kegiatannya selama positif itu biar bisa memberikan aura yang positif. Tidak melulu kita harus menampilkan konten-konten yang sampai joget-joget gitu, kemewahan atau bagaimana eksistensi saya harus diakui. Nah itu yang terkadang itu tadi peran senior, peran tokoh itu diperlukan di sini, sehingga saya setuju Mas Ari tadi bahwa memang harus ada kakak, harus ada orang yang dituakan yang selalu ada di dalam komunitas itu. Nah monggo orang-orang pinggiran, banyak channel-channel podcast, kemudian channel media silaturahmi atau informasi ngobrol yang sangat baik gitu ya untuk bisa disatu. Nah salah satunya orang pinggiran ini banyak bisa dicontoh, sehingga yuk kita lakukan perubahan bareng-bareng, buktikan terutama di daerah Tuban ini juga saya yakin bahwa banyak talenta yang positif ya, bahkan bupatinya juga, Mas Bupati juga milenial banget, sehingga ini salah satu bukti contoh bahwa milenial itu bisa gitu, milenial itu hadir, tinggal kita buktikan dengan baik bahwa kita bisa. Mungkin itu sih saran ya, tips dari saya yang masih fakir ilmu. Biasanya merendah itu ilmunya yang banyak kan, ilmu padi kan semakin rendah semakin banyak ilmu. Rendah udah panen. Nah, untuk mungkin saya mau minta selamatnya untuk channel Desa Pinggiran, karena apa? Dari channel Desa Pinggiran itu pertama bersemangat itu yang mensubscribe itu pertama 76, 300 nggak naik loh. Terus saya dikasih semangat sama bapak saya, Muljoko Said, nggak apa-apa dong, yang penting ya itu seperti Bapak Agung yang tadi sampaikan, apapun yang kamu lakukan selagi itu positif, Allah akan merindui. Nah alhamdulillah sekarang ini dari 300 700 dan sekarang lebih dari 1000. Tepuk tangan. Mungkin dari Indonesia Pinggiran ini, dari subscribe-nya 1000, mungkin ada nggak yang di request lah yang nanti diundang ke sini, mungkin Mas Bupati atau Bapak Didi Ibu Krianto atau lain-lain, gimana? Mas Bupati, Mas Bupati mungkin milenial ya, jadi momennya juga pas. Nah, Mas Bupati mungkin yang bisa menyampaikan yang lebih tepatnya Pak Agung nih, untuk Pak Mas Bupati yang diundang sampai ke sini. Siap, buat Mas Bupati, Mas Rindra, channel ini cukup positif, sangat baik. Monggo bisa main ke sini, bisa tukar pikiran dan ngobrol, berikan adik-adik kawan-kawan ini aura positif. Mas Bupati yang luar biasa ya kepemimpinannya, pasti luar biasa, sehingga bisa apa ya, bareng-bareng lah membangun Tuban khususnya ya, Indonesia umumnya. Itu sih dari. Dan Mas Bupati, saya ini Duta Pemuda Tuban, dan saya juga atlet pencaksilat tingkat provinsi dan nasional. Dan ini yang bicara itu salah satu orang pertama di
Cepu Pertamina, Bapak Manajer Pak Agung, Mas Bupati diundang harus datang di sini di Indonesia Pinggiran. Setuju nggak Pak? Jadi nanti wajib datang di sini. Nanti Bapak kawal ya. Aman. Aman. Nah, mungkin ending terakhir nih, ada nggak yang ingin disampaikan untuk para pemuda di Indonesia Pinggiran biar melengkapi lah dari Pak Agung ini. Ya. Tentunya untuk adik-adik pemuda milenial tetap berpikir positif, cari kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa menjadikan masa depan kalian lebih cerah, bukan nanti setelah masa-masa dewasa, masa-masa saat mencari nafkah, dia akan kesulitan. Jadi sekarang harus berpikir positif dan mencari hal yang positif, kegiatan positif, dan terus belajar. Jangan pernah menyerah untuk menjadi lebih baik. Saya kira itu. Jangan pernah mencari untuk menjadi lebih baik. Akhir untuk siapa nih? Calon ketua Taruna di Kabupaten Tuban. Mungkin ada nggak yang tambahin? Ya cukup simpel lah, soalnya pemuda itu harus kuat, tangguh, dan berkarya. Berkarya, muda berkarya. Berikan 10 Pemuda yang akan menguncangkan bangunan bukan dunia. Nah, saya juga ada kata-kata yang untuk terakhir. Nah, jangan rendah diri dengan kawan-kawan yang sudah lebih dulu bersinar. Seperti langit yang lapang membentang. Dunia masih cukup menampung banyak bintang. Menanti kamu yang punya. Apa ini? Keberanian. Nah, dan terima kasih untuk Agung dan Pak Teguh dan Mas Arif yang sudah hadir di Indonesia Pinggiran. Semoga nanti dibukakan pintu rezeki oleh SWT dari rezeki kesehatan dan aktivitas yang diberi kelancaran dunia dan ini. Dan terima kasih untuk channel Indonesia Pinggiran yang sudah menonton di channel ini. Karena apa? Dari dukungan kalian, channel Indonesia Pinggiran ini bisa bersiar yang lebih positif untuk pemuda saat ini. Nah, mungkin nanti lebih lengkapnya kalau ada Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Siap. Paham ya? Iya. Siapa? Tes. Halo. Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.